Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita bertemu kembali dalam konten ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kali ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dimampukan oleh Allah untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Baik, segmen kali ini adalah segmen tanya jawab, di mana saya akan menjawab satu pertanyaan atau mengomentari satu masalah yang Anda sampaikan di kolom komentar pada konten-konten saya. Dan pertanyaan kali ini tanya bagaimana metode yang pas dengan hafalannya kuat dan permanen untuk usia di atas 50 tahun. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat untuk kita semuanya, memberikan kemudahan untuk kita semuanya, sehingga kita bisa menghafal Al-Quran di usia berapapun. Mungkin kita baru sadar, baru mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala di usia yang sudah tidak muda. Tapi usia yang tidak muda itu bukan menjadi alasan untuk tidak mulai menghafal Al-Quran. Karena pada faktanya ketika wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW, usia para sahabat itu tidak semuanya belia. Banyak di antara mereka yang sudah sepuh dan semuanya bisa menerima Al-Quran dengan baik, menghafalnya dan mengamalkannya. Jadi bukan permasalahan usia seseorang itu bisa menghafal Al-Quran atau tidak bisa menghafal Al-Quran, tapi sudut pandang kita sendiri dan usaha kita untuk mendapatkan Al-Quran itu. Mengenai metode yang pas untuk usia yang 50 tahun dengan usia yang masih muda, saya kira tidak ada perbedaan. Memang untuk sebuah metode menghafal itu tidak bisa disamakan untuk semua orang. Bahkan kita bisa membuat metode sendiri yang kira-kira pas untuk kita. Jadi silakan, kita bisa bereksperimen, mencari-cari cara bagaimana sih menghafal Al-Quran itu, bagaimana cara menghafal ayat-ayat Al-Quran yang kita hafalkan yang kira-kira pas dan bisa lebih cepat dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Sebetulnya orang-orang yang menghafal Al-Quran itu hampir semuanya itu dengan cara yang berbeda. Adapun yang di-share oleh para penghafal Al-Quran, misalkan ada metode A, metode B, metode C, dan seterusnya, itu merupakan tajribat atau eksperimen dari seorang penghafal yang berhasil menggunakan metode itu. Dan beliau-beliau itu punya niat untuk sharing kepada yang lain. Siapa tahu metode yang digunakannya juga cocok untuk orang lain, atau bisa dimodifikasi oleh orang lain disesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang paling basic dalam sebuah metode menghafal Al-Quran adalah mengulang-ulang ayat yang dihafalkan. Karena pada intinya menghafal itu kan mengulang-ulang ayat yang dihafal sampai kita hafal. Dan cara pengulangannya ada yang utuh satu ayat diulang-ulang, ada yang dipecah, dipotong-potong per bagian, ada juga yang bahkan mungkin satu surat diulang-ulang sampai beratus-ratus kali. Ya, itu bebas-bebas aja. Yang terpenting adalah mindset kita atau pola pikir kita. Kita harus yakin bahwa menghafal Al-Quran itu bukan hanya sekedar bagaimana kita menerapkan sebuah metode tertentu, tapi menghafal Al-Quran adalah cara kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menghafal Al-Quran. Melalui metode menghafal Al-Quran lah kita melakukan taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita memilih menjadi seorang penghafal Al-Quran? Karena Al-Quran itu diturunkan
berbasis hafalan, mulai dari malaikat Jibril kepada Rasulullah itu lewat hafalan, Rasulullah kepada para sahabat juga lewat hafalan, para sahabat mendakwahkan, mensyiarkan, menyebarkan Al-Quran kepada umat Islam yang lain juga melalui metode hafalan. Oleh sebab itu, ketika kita melestarikan tradisi menghafal, maka kita juga sudah termasuk menghidupkan sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat serta ulama-ulama kita. Selain itu, dengan menghafalkan Al-Quran, maka kita menjadi benteng pelapis untuk melestarikan keaslian Al-Quran itu terjaga berlapis-lapis oleh seorang penghafal Al-Quran, oleh para penghafal Al-Quran. Walaupun Allah sudah menjanjikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Dan salah satu cara menjaga Al-Quran yang dilakukan Allah, dan pada faktanya para penghafal Al-Quran itu menjadi salah satu benteng supaya Al-Quran itu bisa tetap otentik, bisa tetap asli, terjaga kemurniannya. Kalau ada orang yang berusaha menghilangkan satu huruf saja, pasti langsung akan ketahuan, karena di dunia ini banyak jutaan para penghafal Al-Quran. Nah, maka jangan sampai kita tidak ikut andil dalam proyek Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, proyek menjaga kitab Allah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sendiri memiliki berbagai macam cara untuk membuktikan janjinya menjaga Al-Quran, tapi setidaknya kita berusaha untuk ikut andil di dalamnya. Dan selain itu, dengan menghafal Al-Quran, kita juga akan mendapatkan banyak sekali pahala. Anda bayangkan, misalnya Anda tidak hafal Al-Quran, Anda ingin membaca Al-Quran, Anda perlu mencari mushaf, membuka mushaf, dan seterusnya. Tetapi ketika Anda hafal Al-Quran dan Anda ingin membaca Al-Quran, tinggal baca saja, karena Al-Quran sudah ada di dalam memori Anda, sudah ada di dalam dada Anda. Jadi ya, mindset kita harus dibangun seperti itu, sehingga berapapun usia kita memiliki semangat untuk terus menghafal Al-Quran, untuk mulai hari ini, ya, mulai saat ini untuk start menghafal Al-Quran. Ketika Anda sekarang punya niat menghafal Al-Quran dan Anda menunda-nunda niat itu, maka tidak ada jaminan besok niat itu masih ada di dalam diri Anda atau tidak, ya. Maka ketika ada niat baik, segera laksanakan, karena kita tidak tahu besok usia kita masih ada atau tidak, niat baik itu masih Allah benamkan dalam dada kita atau tidak. Jadi sangat rugi ketika Anda tidak mulai menghafal Al-Quran sekarang hanya karena usianya sudah tua. Ya sudah, kalau kita belum punya metode tertentu, ulang-ulang saja ayatnya. Misalnya mau menghafalkan surat An-Nazi'at di juz 30, wan-nazi'ati gharqa, wan-nazi'ati gharqa, wan-nazi'ati gharqa, wan-nazi'ati gharqa, wan-nazi'ati gharqa. Terus diulang-ulang sampai hafal. Kalau sudah hafal, lanjut wan-nasyitati nashta, wan-nasyitati nashta, wan-nasyitati nashta. Terus begitu. Ayat 2 sudah hafal, gabungkan dengan ayat pertama. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta. Nah, caranya seperti itu. Dapat satu, mundur, gabungkan 1, 2, 3. Dapat satu lagi, mundur, gabungkan 1, 2, 3, 4. Nah, gambaran salah satu metodenya seperti itu. Anda juga bisa mencari metode yang lainnya, disesuaikan dengan kondisi dan juga keadaan Anda, yang mana kira-kira metode yang paling pas. Anda juga bisa menciptakan metode sendiri. Misalnya saya mau menghafal lebih cepat dari bawah ke atas, sih nggak apa-apa gitu. Ini masalah metode dan masalah usia. Tidak masalah usia berapapun, belia ataupun sudah tua, metodenya sama saja.
dan semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa menghafal Al-Quran. Kemudian yang berikutnya dari pertanyaan tadi yang saya tangkap adalah bagaimana untuk bisa memiliki hafalan yang permanen. Hafalan permanen itu tidak ada. Bahkan Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan bahwa hafalan Al-Quran itu bisa hilang lebih cepat dari unta dalam ikatannya. Unta dilepas bisa hilang, Al-Quran bisa lebih cepat lagi hilangnya gitu daripada unta yang lepas dari ikatannya. Maka ya harus dimurojaah terus. Justru dengan adanya hafalan Al-Quran yang tidak permanen ini menjadi sebuah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa demikian? Coba kita bayangkan, misalnya kita punya hafalan Al-Quran satu surat dan hafalan itu permanen, tidak pernah hilang. Mungkin kita akan berpikir tidak akan murojaah lagi, tidak akan mengulang-ulang hafalan kita lagi karena kita yakin hafalan itu tidak akan hilang. Tapi dengan adanya hafalan yang tidak permanen itu, kita jadi sadar bahwa kita butuh pengulangan, kita butuh murojaah, kita butuh mengulang-ulang hafalan itu setiap hari sebanyak-banyaknya. Karena kita takut kalau kita tidak mengulang hafalan, hafalan itu akan hilang. Dan dengan aktivitas murojaah terus-menerus, selain hafalan kita tidak jadi hilang, kebaikan-kebaikan dari Al-Quran semakin banyak tertumpuk, yang menumpuk dalam diri kita sehingga menjadi bekal kita nanti ke akhirat. Kita lihat sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, siapa yang membaca ayat Al-Quran satu hurufnya diganjar berapa? Diganjar satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Rasulullah mencontohkan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya dengan membaca alif lam mim saja kita sudah mendapatkan 3 kebaikan, dan 3 kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 menjadi 30 kebaikan. Dan kalau kita hitung-hitungan secara angka, kalau kita murojaah setiap hari, misalnya kita murojaah 1 juz setiap harinya, maka bisa dibayangkan berapa tuh pahala yang kita dapatkan kalau dikalkulasi secara angka. Nah, jadi dengan adanya hafalan yang tidak permanen itu membuat kita menjadi banyak kebaikan-kebaikannya. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak cara untuk membuat kita mendapatkan banyak kebaikan. Maka ambillah peluang itu, manfaatkan peluang itu. Ya. Baik Bapak Pak Maulud Hidayat yang bertanya tadi, mudah-mudahan bisa terjawab, bisa memberikan motivasi dan juga semangat kembali untuk kita semuanya yang saat ini mendengarkan video ini dan mungkin semangatnya lagi turun. Kita sama-sama saling menyemangati, saling memotivasi agar kita semuanya bisa menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Ya, ahlul Quran mereka lah keluarga-keluarga Allah dan orang-orang spesialnya, kata Rasulullah kepada para sahabatnya ketika menjelaskan sebuah hadis tentang keutamaan menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Oke, demikian. Silakan klik tombol like jika suka video ini, subscribe apabila belum, share video ini ke teman-teman Anda, dan jangan lupa follow juga Instagram @sobatquranid. Kita akan ketemu lagi di konten berikutnya. Silakan sampaikan di kolom komentar jika ada unek-unek pertanyaan atau masalah yang ingin dibahas di konten berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.